families, communities, businesses, and countries. Therefore, every one of us bears great responsibility for the health and well-being of others. The COVID-19 pandemic shows once again that the crucial role of occupational safety and health and ensuring that workplaces are safe and healthy, which is a key in containing the spread of the virus and protecting the health and safety of workers worldwide. During the outbreak, occupational safety and health advocates and practitioners, as well as the professionals, are key actors in facilitating access to reliable information for workers and the management to promote understanding of the disease, its symptoms, and personal and collective preventive measures. A critical challenge in occupational safety and health practitioners and advocates face are related to the variety of working situations that would need specific guidance. In addition, the art and science of persuading employees to work safely is key to OSH practitioners' role in ensuring all businesses adhere to collective behavioral expectations. Monitoring and reaching appropriately to changes in workers' behaviors, attitudes, beliefs, and motivations caused by the pandemic is key to maintaining the safety culture of establishments. Such challenge can only be overcome if there's a global and coordinated response that sees strong dialogue and cooperations as never before among governments, social partners associations, international organizations, economic and financial institutions at all levels. Many aspects need to come together to mitigate the impact of the health crisis in the world of work and occupational safety and health. Ensuring business health remains a key investment in case in protecting workers' health and safety, ensuring business continuity. The pandemic highlights the danger of ignoring our interdependence and importance of global cooperations, as well as global alliances. It shows us the crystal clarity that all of humanity is in the same boat. Since the virus can be defeated somewhere only when it's defeated everywhere, it shows us the terrible folly of pretending that we can achieve security in isolation within the borders of our nation, culture, class, or religion. We are confronted with the true uncertainty of human existence and the true vulnerability of human life. How often we have so many of us believe that we are supreme masters of the world around us? How often have we ignored our vulnerability by pretending that we are in control of our destinies? The COVID-19 shows us how wrong we were. The pandemic leads us to some painful insights. If we know who is truly important to us and what is truly cherish, then why we have to spend so little in our lives pursuing these things. The coronavirus shows us terrible. It's to waste our lives, embroiled in endless battles for wealth, status, and power. How terrible it is really is not to recognize the value in the people around us, not just our family and friends, but also our colleagues and fellow citizens. How tolerable it is to give our lives meaning every hour, every day, by honoring the sacredness of life and affording all living things to respect, sensitivity, and care that they deserve. The COVID-19 pandemic demonstrates to us the value of freedom, the freedom to move, to be with those we love, to live in dignity, to work while ensured of safety and security for ourselves and for those around us, from our loved ones to our colleagues and others.
Above all, it shows us the importance of recognizing the true purpose of all our business and economies, our conventions, our ideologies, and all our other systems, namely to serve human needs and purposes to preserve human lives. Congratulations to all the awardees. This is the second year of these of WSO Indonesia award system, and from the WSO World Management Center and on behalf of the board of directors of the World Safety Organization, we wish you to have many, many more awarding ceremonies like this in the future. Thank you. Uh, uh, thank you very much. Thank you. Thank you to Mr. Alfredo de la Rosa for your speech. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Dr. Insinyur Rudianto selaku Ketua DK3N Indonesia untuk memberikan sambutannya. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang semua. Terima kasih pada para hadirin yang telah hadir pada momen yang luar biasa ini. Dan ini adalah sebuah kehormatan bagi saya berbicara sebagai wakil dari DK3N atau Indonesian National Safety Council, dan izinkan saya memberikan salam kepada Bapak Anwar Sanusi, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Mr. Alfredo de la Rosa Jr., Representative Director of General World Safety Organization International. I think this will be good evening because you in the United States. Dan kepada Pak Suara Rami, terima kasih. Saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak yang sudah membuahkan beberapa kegiatan termasuk award dari WISKA ini, dan tentunya kepada seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini. Ibu Bapak sekalian, pada hari ini sebenarnya melalui event ini kita diingatkan atau mencoba melakukan suatu reminding kepada kita untuk melihat apa yang sudah kita pelajari, ya, berdasarkan knowledge maupun juga pengalaman kita, bahwa ternyata di suatu dunia yang dikatakan berubah saat ini, ternyata implementasi dari kegiatan health and safety di tempat kerja itu masih relevan, ya, dan merupakan salah satu strategi yang signifikan upaya controlling di dalam yang namanya tempat kerja. Dengan menerapkan yang namanya K3 secara baik, ini akan mendrive sebuah values dan cultures di mana kita bisa selalu diingatkan untuk concern tentang bagaimana yang namanya keselamatan kerja, dan kita bisa melihat ini melalui beberapa pengalaman kita pada saat kita mengalami yang namanya COVID-19. Dan kita juga sudah memahami bahwa ini adalah suatu beyond reasonable doubt ya di seluruh dunia, bahwa terdapat yang namanya korelasi antara dan yang namanya tempat kerja penerapan K3 yang Sama Graha besok kali mengaruhi suatu produktivitas yang juga tidak baik, demikian pula sebaliknya. Dan kemudian kita juga mengetahui dari beberapa frame yang disetujui oleh ILO misalnya, tidak ada yang namanya decent works without safe works. Jadi kita melihat bagaimana berbagai upaya dari belahan dunia ini dengan berbagai agensi, dengan kita melihat pemerintah, kemudian juga beberapa yang namanya agensi internasional, termasuk kita di tempat kerja, melihat bagaimana pentingnya mengadopsi sebuah good practices untuk bisa mengimprove yang namanya penerapan K3 tersebut, tentunya dengan melihat atau memperbarui beberapa komitmen di dalam melakukan pembangunan, ya, dari konsep bagaimana K3 itu diterapkan di tempat kerja. Dan kita juga bisa melihat biasanya secara numbers penerapan safety ini melalui beberapa rasio bisa kita terjemahkan sebagai sebuah kinerja yang bisa kita coba evaluasi dan kita tingkatkan dari masa ke masa. Kemudian Ibu Bapak
dan Ibu Bapak yang terhormat, WISCA or WSO Indonesia Safety Culture Awards, with endorsed by the Indonesian chapter of WSO, is one of the initiatives that DK3N really appreciates as one of the driver to increasing awareness how important the safety and health concern and implementation in the workplace. So to Mr. Jojo and also Mr. Suatman, on these events, I would like to congratulate you and all the company and enterprise who joined and who awarded WISCA Award by Indonesian WSO, and hope this award can accelerate your business performance and affirms your commitment to creating much better access implementation at our workplace. Ladies and gentlemen, saya rasa saya tidak akan mengambil waktu Bapak Ibu sekalian terlalu banyak. Sebelum saya menyerahkan kembali ke MC, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang sudah berkontribusi terkait dengan concern dari K3 ini di Indonesia, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen Depnaker yang selalu memberikan yang namanya kontribusi, kemudian juga pandangan, dan juga kepada rekan-rekan yang sudah secara baik yang mencatatkan komitmen tentang penerapan K3 Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Insinyur Rudianto atas sambutannya. Dan selanjutnya kami akan mengundang kepada Bapak Anwar Sanusi PhD selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk memberikan sambutan, dan waktu tempatnya kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. His Excellency Mr. Alfredo de la Rosa Jr., as a Chairman of World Safety Organization in USA, yang saya hormati Bapak Suhatman Ramli SKM, Diploma SM MBA, selaku perwakilan WSO Indonesia, yang juga saya hormati kolega saya Bapak Dr. Insinyur Rudianto, selaku Ketua Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, para peraih WISCA 2021 yang terdiri dari 37 perusahaan dan 1 lembaga pendidikan, serta Bapak dan Ibu hadirin peserta WISCA 2021. Pertama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di tengah situasi yang masih sangat sulit, pandemi COVID-19, kita masih bisa melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah hadir bersama melalui media virtual untuk penghargaan WSO Indonesia Safety Culture Award WISCA tahun 2021. Tentunya sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, saya mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan puncak penerimaan penghargaan WISCA 2021 yang diselenggarakan oleh World Safety Organization, perwakilan Indonesia. Acara seperti ini kami kira sangat penting dalam rangka memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan program budaya K3 di perusahaan masing-masing. Dengan adanya kegiatan semacam ini tentunya akan mendorong motivasi bagi terciptanya budaya keselamatan kerja di tingkat internasional. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, di era revolusi industri 4.0 saat ini sangat diperlukan adanya suatu upaya inovatif dalam mengendalikan potensi bahaya baru akibat dari jenis-jenis pekerjaan baru, the future job, dengan pendekatan yang menggunakan pendekatan otomasi, superkomputer, artificial intelligence, dan juga yang terkait dengan fleksibilitas pola kerja. Saat ini pemerintah telah memiliki rancangan strategi nasional di bidang ketenagakerjaan yang telah dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, yakni
meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dalam iklim hubungan industrial yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja yang fleksibel. Upaya pelaksanaan K3 yang serius bertujuan untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga terciptalah tempat kerja yang aman, nyaman, sehat, dan tercapai produktivitas kerja yang tinggi. Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan di kerja akibat kecelakaan kerja yang cukup signifikan. Dari jumlah yang yang kita bisa lengkap, ada 114.148 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 77.295 kasus. Hal ini menunjukkan sebetulnya adalah terjadinya penurunan kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sebesar 33,05%. Namun demikian, pada saat pandemik ini terjadi, ternyata jumlahnya meningkat lagi, yakni 177.000. Artinya ada kenaikan kembali. Sehingga dari data tersebut kita bisa mengatakan bahwa kecelakaan kerja masih menjadi satu persoalan yang cukup serius yang harus kita respon secara bersama. Kecelakaan kerja seperti yang kita ketahui akan mempengaruhi juga indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan ketenagakerjaan. Sesungguhnya para pendahulu kita telah membangun fondasi pentingnya penerapan budaya K3 yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini sudah cukup lama, hampir 50 tahun lebih, artinya sebetulnya tentunya ini sudah menjadi modal bagi kita untuk melaksanakan eksekusi secara efektif agar yang namanya budaya keselamatan dan kesehatan kerja bisa kita jalankan. Hadirin yang berbahagia, dalam aspek lain, upaya mencapai zero accident perlu juga pendekatan aspek manusianya. Menyadari hal itu, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mencanangkan target K3 nasional, yakni Indonesia berbudaya K3 tahun 2021. Dengan cara meningkatkan program budaya K3 di perusahaan yang terus dikembangkan dan ditingkatkan. Salah satunya dengan adanya kegiatan Wiska 2021 yang diselenggarakan oleh WSO. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada WSO yang berinisiatif menyelenggarakan WSO Indonesia Safety Cultural Award 2021 bagi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program budaya K3 serta telah mencapai hasil budaya K3 yang baik, sehingga dapat maju untuk mempercepat target nasional berbudaya K3. Semakin banyak perusahaan-perusahaan yang bisa menerapkan budaya K3 secara baik, saya yakin ini akan berkontribusi bagi penurunan angka kecelakaan kerja ataupun berbagai penyakit yang diakibatkan oleh kerja atau PHK. Tak lupa dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para peraih penghargaan Wiska 2021. Semoga ini menjadi kontribusi nyata dalam mendorong penerapan budaya K3 di semua sektor sehingga Indonesia dapat memainkan perannya dalam terciptanya budaya K3 di tingkat dunia. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf dan karena tadi ada sedikit gangguan di koneksi, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemenang dan selamat kepada penyelenggara. Moga-moga ini menjadi momentum yang sangat luar biasa bagi penegakan budaya K3 di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anwar Sanusi, PSD atas sambutannya.
Baiklah hadirin, kita akan melanjutkan acara. Tapi sebelum itu, marilah kita saksikan video profil yang akan tayang terlebih dahulu. Sejarah telah mencatat pengabdian kami bagi tanah air tercinta. Ini adalah semangat yang menggerakkan langkah maju kami untuk menjadi perusahaan konstruksi dan investasi terbesar serta berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari upstream yang meliputi berbagai proyek konstruksi terkemuka di bawah PP Properti, PP Energi, PP Infrastruktur, middle stream yaitu bisnis jasa konstruksi EPC, downstream untuk kegiatan bisnis konstruksi perumahan MBR yang dilaksanakan oleh PP Urban, serta kontraktor berbasis peralatan oleh PP Presisi. Persembahan PT-PP bagi Indonesia. Big dreams also need huge effort. Strong commitment and high dedication for the sake of Indonesia's maritime greatness are definitely required. Therefore, port reliability becomes the key pillar. Pelindo 3 has been established for over 5 decades. As a company providing port management services that transform and innovate to reinforce the national economic and global business network development. The encouragement to constantly adapt to conquer every challenge is something we do to provide port services beyond society's expectations. Because we are Pelindo 3, the pioneer of port business. Kogindo Daya Bersama adalah perusahaan ketenaga listrikan di Indonesia yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kogindo didirikan pada tahun 1998 sebagai anak perusahaan PT Indonesia Power dan bagian dari PT PLN Persero. Kogindo memiliki 4 bidang usaha, yaitu suplai energi, jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik, jasa gas dan diesel engine, dan jasa maintenance, repair, overhaul, MRO. PT Pertamina Persero Refinery Unit 6 Balongan terletak di wilayah Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu. Refinery Unit 6 Balongan merupakan kilang ke-6 dari 7 kilang di Direktorat Pengolahan PT Pertamina Persero yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan kilang RU 6 Balongan memberikan kontribusi bagi pembangunan dan perekonomian masyarakat Indramayu dan sekitarnya.
Pembangunan kilang RU6 Balongan dimulai pada tahun 1990 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 5 Mei 1994. Seiring makin ketatnya persaingan bisnis yang ditandai dengan masuknya perusahaan-perusahaan minyak asing, RU6 Balongan dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kondisi ini menuntut profesionalisme dan kepiawaian seluruh pekerja RU6 Balongan dalam menjalankan tugas sesuai kualifikasi, spesifikasi, dan standar mutu. Dengan komitmen dan semangat yang tinggi dari seluruh pekerja kilang RU6 Balongan dalam menyongsong persaingan bisnis di bidang energi, Pertamina RU6 Balongan optimis dalam mewujudkan visi menjadi kilang terkemuka di Asia tahun 2025. Hal tersebut juga ditunjang dengan lokasi strategis, dekat dengan pasar BBM dan non-BBM yang tersebar di Indonesia, keunggulan daya saing dalam hal teknologi mutakhir, efisiensi, dan mutu produk yang optimal. Kilang RU6 Balongan memiliki beberapa keunikan, antara lain unit proses yang terintegrasi secara penuh dalam produksi steam utilities, terintegrasi dengan unit proses, menggunakan air tawar sebagai air pendingin dengan sistem closed circuit cooling water, sehingga jumlah air buangan relatif kecil, dan sistem distribusi produk ke DKI Jakarta melalui pipanisasi. Bahan baku yang diolah di kilang RU6 Balongan adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Provinsi Riau. Proses pengolahan minyak mentah menjadi produk dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu primary processing, secondary processing, dan treating processing. Unit proses utama atau primary processing terdiri dari crude distillation unit atau CDU yang berfungsi untuk mengolah crude oil atau minyak mentah menjadi produk melalui proses destilasi berdasarkan perbedaan titik didih. Atmospheric residue atau AR yang dihasilkan di unit CDU selanjutnya diolah ke secondary processing yang terdiri dari atmospheric residue hydrodemetallization atau ARHDM yang berfungsi menghilangkan logam nikel, vanadium, karbon residu, sulfur, dan nitrogen dengan bantuan katalis menjadi produk demetallized atmospheric residue atau DEMAR. Dan selanjutnya campuran antara atmospheric residue atau AR dan demetallized atmosphere residue atau DEMAR diolah di unit residue catalytic cracking atau RCC melalui proses reaksi perengkahan hidrokarbon untuk menghasilkan produk unggulan bernilai tinggi seperti LPG, propylene, polygasoline, naphtha high octane, light cycle oil, dan decant oil. Untuk memenuhi persyaratan spesifikasi produk-produk yang dihasilkan terlebih dahulu diproses di unit cracking guna menstabilkan dan menghilangkan kandungan senyawa impurities meliputi nitrogen dan sulfur. Refinery Unit 6 Balongan terus mengembangkan usahanya dengan membangun olefin conversion unit melalui Project RCC Off Gas to Propylene Project atau disingkat ROPP. Proyek ini dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan produksi propylene refinery unit 6 dari produksi semula berjumlah 760 ton per hari menjadi 1.200 ton per hari. Peningkatan ini didapat melalui recovery gas buangan yang berasal dari RCC Off Gas. Unit proses OCU atau Olefin Conversion Unit tersebut mulai beroperasi normal pada tahun 2012 dan menyalurkan produk propilin perdana dari OCU melalui kapal pada Januari 2013. Hingga kini, RU6 Balongan memiliki sarana penunjang antara lain laboratorium. Laboratorium RU6 Balongan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN 17025 sejak tahun 2002. Unit instalasi tangki dan pengapalan atau oil movement. Unit ini berfungsi untuk menunjang kegiatan operasional kilang melalui pengaturan tangki crude oil atau minyak mentah.
tangki intermediate product atau produk antara dan tangki finish product atau produk jadi, serta pengaturan unloading crude oil dari lepas pantai via SBM dan distribusi produk jadi. Sebagai bentuk komitmen peduli terhadap lingkungan, RU 6 dilengkapi dengan berbagai sarana pengolah limbah antara lain Sour Water Super Unit atau SWS, Amine Treatment Unit, Sulfur Recovery Unit, instalasi pengolah limbah cair, incinerator, dan lagun. Sarana safety, kilang RU 6 Balongan mempunyai fasilitas safety yang terdiri dari fire water system, mobil pemadam kebakaran, oil pump, oil skimmer, dan lain-lain yang didukung oleh kesiapan seluruh pekerja RU 6 Balongan terhadap kejadian keadaan darurat atau emergency melalui sistem tata kerja penanggulangan keadaan darurat atau PKD dan tenaga bantuan keadaan darurat atau TBKD. Untuk mendukung program pemerintah yaitu program Langit Biru BBM Bebas Timbal atau Unleaded Gasoline, maka RU 6 Balongan telah membangun unit kilang Langit Biru Balongan atau KLBB yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Agustus 2005. Kilang Langit Biru terdiri dari unit NHT atau Naphtha Hydrotreater, berfungsi untuk menghilangkan impurities dalam strikeran naphtha sebelum diproses di unit platformer dan penex. Unit platformer berfungsi untuk menghadirkan produk pamungkas dengan oktan 98 dan LPG, sedangkan unit penex berfungsi untuk menghasilkan produk pamungkas oktan 87 dan LPG melalui proses isomerisasi. Produk akhir yang dihasilkan oleh kilang RU 6 Balongan seperti Premium, Solar, Pertamax, Pertamax Plus, Propylene, Pertamina Dex, dan LPG yang disalurkan kepada pelanggan melalui marketing operation region dengan menggunakan pipa, kapal, dan truk. Seratus tahun yang lalu, kami mulai melakukan eksplorasi. Kami menyadari bahwa di balik batu bara terdapat energi. Kami telah bertransformasi menjadi perusahaan energi kelas dunia. Bukit Asam, Beyond Coal.
Badai pandemi yang melanda dunia memukul berbagai sektor usaha, tidak terkecuali PT Kereta Api Indonesia Persero. Pandemi ini menempatkan manajemen KAI ke dalam tuntutan luar biasa bahwa perusahaan sedang menghadapi krisis. Perlu penanganan yang mengedepankan manajemen krisis dalam merespons dampak yang ditimbulkan. Transformasi merupakan pilihan yang tak terelakkan untuk KAI agar bertahan dan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi dan misi. Transformasi bisnis dan budaya perusahaan mutlak diperlukan. Perubahan budaya perusahaan yang mengedepankan nilai akhlak diharapkan mampu menjadi senjata andalan menghadapi badai pandemi serta saat badai telah usai. Disiplin dan kecepatan eksekusi merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Bunga yang indah dipetik dari usaha, kerja keras, dan penanganan yang tepat dan cepat. Sinergi anak usaha dalam pembangunan investasi perusahaan juga selalu ditingkatkan. KAI juga terus melakukan upaya kerjasama dengan eksternal. Stakeholder management yang baik mutlak dikembangkan guna menjaga kepentingan perusahaan. Demi mewujudkan transportasi yang bersinergi, telah dilakukan penataan stasiun sebagai simpul integrasi moda transportasi. Layanan lanjutan moda transportasi terus dikembangkan, baik penumpang maupun angkutan barang. Hal tersebut menunjukkan komitmen PT KAI untuk terus berbenah diri, serta siap menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Baiklah hadirin, sebelum kita umumkan para penerima penghargaan, terlebih dahulu mari kita saksikan tayangan acara penghargaan WISKA 2021. Baik, kita akan memasuki acara puncak penghargaan WISKA 2021. Siapa sajakah yang akan mendapatkan penghargaan WISKA 2021? Baik, sebelum kita memasuki ke puncak penghargaan WISKA, kita persilahkan terlebih dahulu kepada Mr. Alfredo de la Rosa Jr. untuk menyampaikan 4 pemenang yang sudah tertera. Please welcome Mr. Jojo. Thank you. Yes, good afternoon. I said on behalf of the World Safety Organization, I have the honor to present the WSO Awards
to Mr. Soetman Ramli for the J.K. Williams Award. I don't have the list of the rest of the awardees. My apologies. Ms. P.T. Pertamina Gas for Concerned Company Award. Pertamina HSE Training Center Educational Award. Isradi Zainal Concerned Professional Award. And of course, Mr. Soetman Ramli for the J.K. Williams Memorial Award. The following awardees are Ms. P.T. Pertamina Gas, Pertamina HSE Training Center, Isradi Zainal, Mr. Soetman Ramli. Congratulations to the award winners of the WSO awards. Sekali lagi kami silakan kepada perwakilan dari PT Pertamina Gas untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Atas nama Pertamina Gas, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Ini memberikan kami semangat yang lebih besar lagi untuk melanjutkan program-program kami untuk mencapai keselamatan kerja di perusahaan kami. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya perwakilan dari Pertamina HSE Training Center untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Hamid Fadilah Lubis, manajer Pertamina HSE Training Center. Ucapan terima kasih kepada WSO Internasional, Mr. Jojo, dan WSO Indonesia, Mr. Soetman Ramli, untuk penghargaan yang luar biasa yang diberikan kepada HSE Training Center dengan kategori Educational Award. Sekali lagi, salam dari manajemen Pertamina Corporate University dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Isradi Zainal untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan, yang saat ini juga Ketua Komisi 2 Dewan K3 Nasional. Nah, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dan tentu saja akan menjadi amanah untuk kebaikan K3 ke depan. Special to Mr. Jojo, I would like to say thanks to you, and as you know that Indonesians promote safety and health for all the people, especially in my country or in my province in East Kalimantan. All of the people here try to make the society with safety culture. So thank you very much for your attention, and we need to cooperation next time. Thank you very much. Dan terima kasih kepada Pak Soetman Ramli, Bapak Rudianto, dan semua hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Working together to improve safety in the world. Sebelum kita lanjutkan kepada pengumuman nominasi lainnya, mari kita saksikan Executive Talk dengan tema Road to World-Class Safety Culture, dan kami mengundang kepada Bapak John Roberto, mewakili dari KAI selaku Direktur Keselamatan dan Keamanan. Lalu juga kami mengundang kepada Bapak Muhammad Taufik Zulfikor dari PT Sugizindo Danone Group. Kami juga mengundang kepada Bapak Alfian Dier SSEM Home PhD dari PLT Direktur Poltek Makar, dan juga Bapak Soetman Ramli selaku Ketua WSO Indonesia. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, Bapak-Bapak, saudara sekalian, ini kita akan berbincang sedikit sebelum kita masuk ke acara puncak penderahan World
Saya undang di sini sahabat kita Pak Edi Suprianto yang akan bertindak sebagai moderator dalam acara bincang-bincang singkat ini. Monggo silakan Pak Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang-bincang di sore ini terkait dengan penerimaan penghargaan dari kami dari WSO Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang mewakili kategori bintang 3, kemudian kategori bintang 4, dan mungkin juga kategori bintang 5, serta dari pendidikan ya, Pak Suatman Ramli. Terdengar sudah suara saya, Pak Ramli? Ya. Oke. Ya, mungkin kita langsung aja berbincang-bincang, Pak ya. Mudah-mudahan ini pengalaman dalam menyelenggarakan program-program yang terkait dengan upaya pengembangan ya, pengembangan budaya K3 di perusahaan itu bisa kita share ke rekan-rekan lain. Nah, Bapak dalam hal ini apa yang telah Bapak lakukan di dalam program K3 tahunan, program-program apa yang Bapak lakukan sehingga bisa meningkatkan budaya K3 di perusahaan Bapak? Mudah-mudahan suara saya terdengar ini. Panitia, gimana suara saya terdengar atau belum? Jelas Pak, jelas ya. Dengar Pak. Ya. Ya. Oke, tadi saya tanyakan sama Bapak yang mewakili PT KAI ya. Jadi program-program budaya apa yang sudah diterapkan di PT KAI, Pak? Baik, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Suatman Ramli. Salam kenal kembali Pak Suatman Ramli, kita pernah ketemu di Surabaya Pak. Ya. Excellencies Mr. Jojo de la Rosa, we are from PT Kereta Api Indonesia. Jadi kami dalam membangun safety culture di KAI Pak, ada 7 langkah yang kami lakukan. Yang pertama, kami sebagai top management selalu berkomitmen secara tertulis terhadap keselamatan dan menjadikan semua unsur pimpinan sampai lapisan bawah di PT KAI turut berkomitmen terhadap pengelolaan keselamatan. Yang kedua, kami membangun sistem manajemen keselamatan perkeretaapian yang kami sebut SMKP. Ini sesuai dengan aturan dari regulator kami, Departemen Perhubungan, dan menerapkannya di semua kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, kami membentuk safety committee di seluruh wilayah kerja dan menjadikan seluruh pegawai kami secara aktif berperan serta terkait keselamatan melalui komite keselamatan ini. Yang keempat, kami menetapkan kebijakan pemeriksaan bersama atau joint inspection dan menjadikan secara periodik dan diterapkan dalam semua unsur operasional perjalanan kereta api. Yang kelima, kami membangun media pelaporan terkait keselamatan dan menjadikan para pegawai aktif melaporkan kondisi tidak selamat melalui media pelaporan yang telah disediakan untuk ditindaklanjuti. Jadi wajib melaporkan hazard-hazard yang ada di wilayah kerja masing-masing secara online. Yang keenam, kami membangun pengelolaan keselamatan berbasis risiko. Seluruh kegiatan operasional telah memiliki profil risiko keselamatan yang secara periodik kami review. Yang ketujuh, kami membangun budaya safety briefing di setiap lapisan dan menjadikan kegiatan safety briefing ini dilakukan pada seluruh kegiatan secara rutin. Demikian Pak Edi, Pak Suatman, langkah-langkah yang kami lakukan. John Roberto, mungkin Pak Suatman ada yang mau ditambahkan, ditanyakan atau apa Pak? Silakan Pak Suatman. Cukup Pak, saya memang pernah berkunjung ke sana, jadi saya lihat bahwa pembangunan budaya di PT Kereta Api itu sudah cukup sangat bagus sekali Pak. Sudah selamat bergabung dalam komunitas berbudaya K3. Itu Pak Edi. Terima kasih Pak. Kalau di depan Pak Suatman tadi, Pak siapa Pak? Mohon maaf.
Betul, ini di sebelah saya ini adalah PLT Direktur Polteknaker. Oh iya. Polteknaker ada Prodi K3. Oh iya. Mereka tuh sangat konsen sekali terhadap K3, Pak. Mulai kemarin mendukung program WSO yang ada apel K3 dan sebagainya. Bahkan pada siang hari ini beliau juga maksa nih Pak untuk ikut hadir di sini. Sebetulnya, jadi ini juga menunjukkan bahwa komitmen manajemen di Polteknaker itu terhadap budaya K3 sangat tinggi sekali. Mungkin kita silahkan beliau Pak untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Suatman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Jojo, thanks for the achievement. Kemudian Pak Suatman Ramli selaku Ketua WSO Perwakilan Indonesia. Kemudian yang saya hormati seluruh sivitas akademika Politeknik Ketenagakerjaan dan kemudian Bapak Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan yang berkenan hadir pada sesi penghargaan ini, dan Bapak Ibu semuanya yang mewakili dari berbagai perusahaan ataupun lembaga yang ikut hadir pada saat pemberian penghargaan ini. Apa yang kami lakukan di Politeknik Ketenagakerjaan selama ini ada beberapa hal dalam mendukung program safety culture. Yang pertama adalah kami dalam proses aktivitas perkuliahan, meskipun pada saat pandemi ini, namun kami berlakukan bagi seluruh dosen dan juga administrasi di kampus itu menerapkan budaya K3. Mulai dari mencuci tangan, memakai masker, kami juga menyediakan stafel, dan juga dalam proses kegiatan-kegiatan juga kami sering melakukan safety induction. Kemudian dalam hal kurikulum, kami juga melakukan beberapa hal di mana seluruh program studi di Politeknik Ketenagakerjaan itu memuat muatan program untuk K3 itu sendiri. Kemudian kami juga di dalam kurikulum juga memberikan sertifikasi kompetensi bagi dosen, tenaga administrasi, dan juga bagi mahasiswa itu sendiri. Bagi mahasiswa sendiri kami juga memberikan semacam sertifikat izin industri dan juga K3 muda. Dan bagi kurikulum juga kami juga terus mendorong agar kurikulum K3 ini benar-benar dapat diimplementasikan bagi seluruh pihak, agar terutama bagi mahasiswa, agar mahasiswa ini bisa mempromosikan budaya K3 di level Indonesia. Demikian. Ya, tuh Pak Edi, dari beliau nih saya langsung betul melihat bagaimana kepedulian Polteknaker terhadap K3. Semoga akan membantu juga. Silakan Pak Edi, yang lain. Ya, terima kasih Bapak PLT Direktur dari Polteknaker ya. Jadi tadi juga saya dapat biodata tambahan dari Mas Adin. Jadi Mas Adin ini kita, kalau nggak salah beliau dia adalah mahasiswa dari Polteknaker juga ya. Jadi yang bersangkutan sangat aktif di tempat kami, dan terima kasih Pak PLT dari Polteknaker punya mahasiswa yang komit atau concern di bidang K3 dan ikut membantu kami menyuarakan atau mengembangkan budaya K3 di Indonesia melalui kegiatan, termasuk kegiatan Wiska kali ini. Oke, mungkin itu mungkin kita ada tamu lagi ya Pak Suatman dari anak perusahaan PT Danone. Mungkin kalau sudah terhubung, saya mau tanya dari PT Danone sistem atau safety culture sistem yang dijalankan itu seperti apa, safety culture yang menjadi ciri khas dari Danone yang diterapkan juga di anak perusahaan PT Danone. Mungkin kalau sudah tersambung, silakan bisa menjawab pertanyaan saya, karena kita ingin mengetahui, karena Danone itu termasuk perusahaan yang mulai tahun kemarin itu mendapatkan
peringkat tertinggi atau bintang 5 ya, kita sebut sebagai bintang 5. Silahkan kalau bisa share informasi kepada kita sore ini. Ya, baik, makasih atas kesempatannya Bapak Ibu sekalian, Edi dan Pak Satman. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Danon di sini diberikan kesempatan untuk sharing ya. Lagi-lagi kami bukan merasa yang paling baik, tapi akan lebih baik jika ini salah satu bentuk namanya tahadduts bin ni'mah ya. Artinya hal yang baik ya kita bagi, kemudian juga mungkin yang lain juga bisa termotivasi untuk melakukan yang kebaikan ini. Gitu. Terus kemudian di Danon tersendiri kami punya program namanya WISE ya. WISE itu sebenarnya perpaduan antara implementasi yang berfokus terhadap behavior, ya, kemudian juga berfokus terhadap namanya fasilitas, kemudian juga dibalut dengan program-program namanya health. Di sini artinya kita berfokus terhadap well-being ya, karena kami meyakini well-being itu ya, jika orang mau well-doing, kita harus well-being terlebih dahulu. Ya, kalau kita nggak sehat, melakukan program itu nggak akan bisa dengan secara sempurna. Mesin canggih, ya, orang hebat, tapi kalau nggak sehat, pasti nggak akan mencapai target yang kita inginkan. Nah, kemudian dari sisi behavior, kami punya mengadop juga dari Dupont ya, namanya WISE, ada 13 elemen ya, mungkin di perusahaan-perusahaan lain juga ada ISRS atau matriks yang lain ya. Nah, di situ yang paling utama adalah komitmen manajemen ya. Tanpa komitmen manajemen itu nggak ada apa-apanya ya program-program ini ya. Mulai dari program pasti perlu biaya ya. Di sini manajemen sangat support terhadap biaya, apalagi terutama di masa pandemi seperti ini. Kita sempat melakukan manuver program ya, yang tadinya offline itu harus online, dan itu juga perlu biaya. Nah, ini salah satu bentuk komitmen. Nah, kemudian kami meyakini ada namanya 5 prinsip dasar safety di sini. Yang pertama adalah zero accident, itu bisa kami capai ya. Dengan cara apa ya, perubahan perilaku, kemudian juga ada dari dukungan manajemen ya. Kemudian juga budaya saling mengingatkan satu sama lain. Nah, di sini kami sebut namanya interdependent. Ya, interdependent di sini artinya mungkin belum sampai independen yang seperti yang ya, kalau bisa dibilang seandainya kita ibadah tuh gak lihat surga dan neraka, tetap beda. Nah, itu namanya interdependen yang paling sempurna. Tapi kita belum sampai seperti itu ya. Tapi berusaha sebaik-baiknya seperti itu. Gimana cara orang bekerja? Jadi nggak hanya cuma lewat reward ya, tapi juga benar-benar dia memahami, mendalami makna dari penerapan K3 tersebut. Nah, sehingga prinsip yang kelima dari program Danon adalah jika keempat hal tersebut sudah dilakukan, ya, mulai dari diri sendiri, kemudian saling mengingatkan, kemudian komitmen manajemen, maka good performance ya, good safety adalah good performance. Kalau safety-nya bagus, pasti output itu pasti bagus. Begitu Pak Edi kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Muhammad Taufik. Ya, mungkin sekadar informasi tambahan untuk pemirsa lainnya di acara Wiska ini, di sub acara eksekutif talk tadi disebutkan oleh Pak Muhammad ada nama Dupont. Ya, Dupont itu sejak tahun 2015 saya monitor, dan kebetulan perusahaan kami di Orica Main Services Indonesia itu Orica Mining Services Dunia ya, yang berpusat di Australia itu mengadakan benchmarking ya, dari Dupont itu adalah yang teratas. Mungkin sampai sekarang Dupont itu adalah peringkat tertinggi di benchmark yang kami lakukan. Jadi Dupont itu tingkat kecelakaannya sangat-sangat rendah. Yang kami lakukan lewat benchmarking itu melalui fatality frequency rate, kemudian LTI frequency rate, sama recordable case frequency rate. Jadi dia yang tertinggi saat ini kemungkinan besar, dan alhamdulillah Danon di Indonesia mengikuti sistem yang dibikin atau yang dilakukan oleh Dupont. Dan kalau tidak salah Pak Suhatman
juga berpengalaman mempelajari tentang sistemnya Dupont. Mungkin Pak Suatman bisa memberikan gambaran Dupont itu seperti apa, mungkin bisa kita sharing, mudah-mudahan ini bisa ada yang bisa kita tiru dari perusahaan Dupont itu. Silakan Pak Suatman. Terima kasih Pak Edi. Jadi kebetulan saya juga mengenal Dupont itu sudah lama sekali, sejak dulu, dan saya sempat 1 tahun juga di hire di Dupont bergabung. Jadi saya mengalami betul bagaimana membangun culture itu dari mulai di bawah sampai ke atas. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Danon tadi, bahwa prinsip dari Dupont itu adalah, pertama adalah safety adalah tanggung jawab moral katanya. Safety is ethic responsibility. Jadi melihat bahwa masalah K3 itu adalah masalah moral. Yang kedua, safety is line management responsibility. Bahwa safety adalah tanggung jawab bersama gitu. Itu Pak Edi yang poin-poinnya. Sebetulnya ada 7 filosofi dari Dupont itu. Ya, itulah yang kami adopt sekarang juga. Ya, terima kasih banyak Pak Suatman. Share sedikit. Mungkin ada satu lagi ya Pak, yang dari perusahaan, kalau boleh tahu tadi saya belum sempat catat, siapa lagi Pak? Satu lagi? Atau cukup bertiga? Tamu kita hari ini. Dan mungkin kalau tamu 3 hari ini hanya 3, mungkin dari saya KAI, ya? Ajukan pertanyaan terakhir. KAI tadi sudah. KAI sudah, ya. Danon sudah, kemudian Teknaker sudah. Oke, sudah, kalau nggak ada nih berarti oke, terima kasih. Pak Suatman ya. Sudah sekali sharing. Pertanyaan pamungkas nih Pak. Jadi Pak Suatman kan sudah lama nih jadi chairman di WSO Indonesia. Nah, kira-kira permasalahan peningkatan budaya K3 di Indonesia itu apa sih? Sehingga kita harus bekerja bersama ya mewujudkan bangsa Indonesia ini memiliki budaya K3 tingkat dunia. Ya, tingkat dunia ini kalau bisa level 4 dan level 5 versi yang 5 level ya, bukan yang kalau Dupont dia memperkenalkan 4 level, tapi sebenarnya hampir sama dengan yang 5 level itu. Mungkin Pak Suatman bisa memberikan gambaran apa sih permasalahan atau tantangan di pembudayaan K3 di Indonesia? Betulnya kita membangun budaya itu harus berdasarkan kearifan lokal, kepada bagaimana budaya kita. Bangsa Indonesia itu kan punya modal membangun budaya. Kita punya sifat paternalistik, kita punya religius. Nah, itu bisa kita pakai semuanya dalam membangun budaya safety. Itu kali Pak Edi ya. Oke, mungkin final statement dari Pak Suatman untuk acara. Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi kita akan mau masuk acara puncak. Jadi mungkin acara bincang-bincang. Terima kasih, ini kita sudah dapat sekilas, mungkin lain waktu kita buat acara khusus ya Pak ya. Yang mana kita betul-betul membahas. Terima kasih, itu aja Bapak-Bapak sekalian. Salam. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi saya selaku host di acara ini. Terima kasih atas kesempatan pengalaman yang sudah di-share kepada PT KAI, kemudian kepada PT anak perusahaan PT Danon, kemudian juga dari Polteknaker tadi, dan ya itu ya yang telah sharing kepada kita semua. Mudah-mudahan sebagian dari pengalaman mereka bisa kita pakai, dan insya Allah kita akan berada pada satu grup WA group. Nah, nanti di dalam WA group kita juga bisa saling berkomunikasi, saling sharing, ya tanya dan sebagainya. Nanti setelah itu mungkin kita di WSO Indonesia juga akan punya program-program untuk sharing terkait dengan masalah K3 umum ataupun masalah budaya K3. Demikian, terima kasih atas perhatian seluruh pemirsa, dan mudah-mudahan acara ini terus berjalan dengan lancar sampai akhir acara. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah saatnya kita akan mengumumkan dan menyerahkan penghargaan WISKA 2021 dengan nominasi kategori penerima penghargaan CEO Bintang 5, Bintang 4, dan Bintang 3. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita mulai dengan kategori CEO yang akan disampaikan oleh Pak Suhatman Ramli.
Ya. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak yang telah terpilih sebagai mendapatkan penghargaan CEO Awards. Ya, terima kasih. Yang pertama, ya, tidak kelihatan. Ya, oke. Yang pertama diberikan kepada kepada Pupuk Kaltim Bapak Rahmat Pribadi dari Pupuk Kaltim. Ada? Nah, selanjutnya kepada Bapak, nah luar biasa sahabat saya, Bapak Dr. Insinyur Rudianto dari BKI. Yang ketiga untuk Bapak Irfan Setiaputra dari PT Garuda Indonesia. Yang ketiga, yang keempat adalah untuk Bapak Alek Dharma Palen dari Rekayasa Industri. Dan berikutnya kepada Bapak Didik Hartantio dari PT KAI. Dan kemudian untuk Bapak Josi Triananda Maci dari Semen Batu Raja. Dan kemudian Bapak Elvin Guntoro dari Dirgantara Indonesia. Dan kemudian Bapak Budiarsa Sastra Winata dari Ciputra Presiden. Saya mengucapkan selamat dukungan Bapak sebagai CEO dalam sangat luar biasa, dan kami dalam verifikasi menilai luar biasa yang telah Bapak-Bapak lakukan. Terima kasih dan selamat. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari kategori CEO untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama kami persilakan untuk perwakilan dari PT KAI untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada WSO Indonesia. Saya mewakili Pak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Pak Didik Hartantio, karena kebetulan beliau berhalangan. Bersama seluruh insan KAI mengucapkan terima kasih kepada World Safety Organization Indonesia atas penghargaan yang telah diberikan pada ajang WSO 2021 ini. Ajang ini tentu akan memberikan inspirasi bagi kami di PT KAI dalam penerapan safety culture. Merupakan suatu kebanggaan juga bagi kami PT KAI mendapat kepercayaan atas 2 penghargaan sekaligus, yakni kategori Who has implemented safety culture program within the organization and achieved 4 stars. Untuk PT KAI, unit pelaksana teknis Balayasa Yogyakarta, yang adalah salah satu dari 7 workshop yang ada di PT KAI dan yang terbesar. Dan juga penghargaan untuk kategori CEO Concern Award buat Pak Didik Hartantio. Safety First adalah komitmen kami di PT KAI Persero. Penghargaan ini tentu saja menjadi semangat dan motivasi bagi kami seluruh insan KAI untuk terus berkomitmen bekerja dengan selamat, cerdas, dan extraordinary untuk memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia. Dan kami selalu berkomitmen dan punya prinsip adalah lebih baik tidak pernah berangkat kereta apinya daripada tidak pernah sampai. Demikian dari kami, terima kasih kepada WSO Indonesia, khususnya Pak Suatman dan Mr. De La Rosa. Terima kasih, Pak.
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang engineering, procurement, and constructions, Rekin selalu mengimplementasikan health, safety, and environment, atau yang biasa kami sebut dengan HSE dalam setiap aspek Rekin. HSE menjadi hal paling mendasar dan mandatori di bisnis EPC, bahkan menjadi prasyarat untuk menjadi world-class EPC company. HSE Management System merupakan komitmen top management level PT Rekayasa Industri. Terima kasih juga kepada tim HSE Rekin yang sudah membantu terwujudnya komitmen kami sehingga praktek HSE dapat diterapkan dengan baik di home office maupun project site. HSE Management System ini tercermin melalui pemenuhan target dari beberapa parameter seperti nilai HSE internal control yang mencapai lebih dari 90, total recordable injury rate kurang dari 1, lost time injury frequency rate sama dengan 0, dan fatality accident rate sama dengan 0. Semoga pencapaian yang berhasil diraih oleh Rekin dapat terus dipertahankan, memberikan inspirasi bagi para engineers untuk terus melakukan yang terbaik dan mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Rekin luar biasa. Perkembangan industri di dunia berkembang dengan pesat. Begitu pula dengan Indonesia. Kami, PT Rekayasa Industri atau Rekin, adalah sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa engineering, procurement, construction and commissioning atau EPCC dan telah terintegrasi memberikan solusi sejak tahun 1981. Rekin memiliki banyak pengalaman proyek yang telah teruji di bidang industri EPCC, yakni 75 proyek refinery oil and gas, 47 proyek petrochemical and overseas, serta 34 proyek power and mining. Sebagai perusahaan BUMN berkelas dunia dengan rekam jejak yang tercatat dalam Top 250 International Contractor dan Top 250 Global Contractor pada tahun 2015, Rekin terbukti memberikan kualitas pekerjaan kepada pelanggan untuk tumbuh dan berhasil mencapai tingkatan yang baru. Baiklah para hadirin, kita akan lanjutkan kembali ke kategori penerima penghargaan bintang 5. Please help us for Mr. Jojo to read the category awarding 2021 for Wisca. I have the honor to present the award for the World Safety Organization Indonesia Future Award for 2021. The winners for the gold category are the following: PT Nutricia Indonesia, PT Sujizindo, and Sejahtera. Thank you, Mr. Jojo. Thank you. Baiklah, kami persilakan untuk perwakilan dari pemenang kategori bintang 5 untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Kepadanya kami persilakan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya mewakili Direktur Danone SN Indonesia, yang mana ini adalah merupakan satu komitmen, satu tekad dari semua karyawan yang ada di Danone untuk menjaga pekerjaan ini dengan baik, ya, dan menghindari kecelakaan kerja di tempat kerja maupun setelah bekerja. Dan semoga upaya ini menjadi selalu konsisten, istiqomah, ya, karena istiqomah adalah merupakan ribuan dari karomah gitu. Semoga dari penerapan safety di tempat kami selalu menjadi hal yang kami banggakan dan juga menjadi suri teladan buat yang lain. Terima kasih.
Baiklah hadirin, kami lanjut ke kategori bintang 4 yang akan dibacakan oleh Bapak Syafirin Abdullah. Kepadanya kami persilakan. Ya, kami persilakan kepada Bapak Syarifin Abdullah untuk menyampaikan dan mengumumkan kategori pemenang bintang 4. Terima kasih. Selamat atas keberhasilan dari perusahaan-perusahaan yang telah mencapai level 4. Di antaranya yaitu PT Brantas Abipraya Persero, PT PP Persero Tbk, PT Saka Indonesia Pangkah, PT Petrosi Tbk, Pertamina RU 6 Balongan, Ciputra Residen, PT Pupuk Kaltim, dan PT MRT Jakarta. Selamat atas keberhasilan saudara pada perusahaan menjalankan budaya K3 di perusahaannya masing-masing. Semoga di tahun-tahun mendatang dapat meningkat dan menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan yang lainnya. Terima kasih. Selamat atas keberhasilan saudara. Ya, selanjutnya kita umumkan untuk kategori level 4 berikutnya. Kami persilakan kembali untuk Pak Syafirin Abdullah untuk membacakan pemenang kategori bintang 4 yang kategori yang kedua. Oke, terima kasih. Saya sambung kembali. Selamat saya ucapkan kepada pemenang BISKA 2021 kategori penghargaan bintang 4 yang diberikan melalui WSO Perwakilan Indonesia. Yang berikutnya adalah PT Pelindo 3. Berikutnya Pertamina EP. Berikutnya adalah Pertamina EP Cepu. Berikutnya adalah PT BKI. Berikutnya adalah PT KAI Balai Asa Jogja. Berikutnya adalah PT Bukit Asam. Terakhir adalah PT Rekin. Selamat atas keberhasilan ini. Semoga menjadi pemacu untuk meningkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan menjadi contoh untuk perusahaan-perusahaan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari pemenang kategori 4A untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kami persilakan kepada perwakilan dari Brantas Abipraya untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kategori yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada WSO Indonesia yang diwakili oleh Pak Suatman Ramli dan WSO USA yang diwakili oleh Pak Jojo de la Rosa Junior atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Kami harapkan penghargaan ini bisa dijadikan pemicu semangat bagi kami untuk lebih meningkatkan pelaksanaan HSE di perusahaan kami. Penghargaan ini juga
dapat memotivasi kami untuk menuju perusahaan sebagai workplace safety dengan implementasi yang baik dan benar. Di akhir kata, saya ucapkan keep healthy, keep happy, and of course, keep safety. I care myself, I care my family, and of course, yes, we care safety. Thank you. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari PP Persero untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Terima kasih. Saya Nur Listio, SVP QXE PTPP. Saya mewakili Direktur Utama dan Manajemen PTPP mengucapkan terima kasih kepada WSO Indonesia atas sertifikat yang diberikan pada kami bintang 4. Hal ini tentu akan menjadi penyemangat buat seluruh jajaran PTPP karena implementasi budaya K3 di PP ini sudah menyeluruh dari top manajemen sampai dengan level terdepan di lapangan. Ini akan menjadi satu apresiasi dan pengakuan implementasi yang telah teman-teman semua lakukan, sehingga ke depan pasti kami akan terus meningkatkan, berupaya mempersembahkan implementasi yang lebih baik lagi untuk menuju world class safety company. Terima kasih sekali lagi atas penghargaan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Pertamina RU 6 Balongan untuk mengucapkan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya K3 adalah dalam suatu perusahaan menjalankan proses bisnisnya, di mana budaya K3 menjadi fondasi awal dalam menerapkan strategi implementasi HSSE Excellence. Terima kasih kepada World Safety Organization yang telah melakukan verifikasi dan memberikan penghargaan pada refinery unit 6 Balongan, yaitu WSO Safety Culture Award dengan kategori Silver bintang 4 atas program-program safety culture yang telah diterapkan meliputi implementasi reward and consequences, safety campaign, pengamatan keselamatan kerja aman, dan safety walk and talk dari seluruh pekerja refinery unit 6 Balongan. Semoga dengan penghargaan ini bisa meningkatkan spirit kami lagi untuk tetap menuju HSSE Excellence dengan sumber daya yang unggul dan berbudaya HSSE dalam mendukung bisnis sustainability. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kategori bintang 4B, kami persilakan perwakilan dari PT KAI Balayasa untuk mengucapkan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Baik, terima kasih. Saya John Roberto, Managing Director of Safety and Security PT Kereta Api Indonesia Persero, mewakili Pak Dirut PT KAI. Kami mengucapkan terima kasih kepada WSO Indonesia atas penghargaan ini. Semoga penghargaan ini akan meningkatkan budaya safety di unit pelaksana teknis di Balayasa Yogyakarta yang selama ini sudah berlangsung dengan sangat baik, dan teman-teman akan lebih meningkatkan lagi upaya-upaya untuk meningkatkan safety culture di PT Kereta Api Indonesia. Demikian, terima kasih, sukses buat WSO Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Ciputat Residen untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Yang kami hormati Menteri Ketenagakerjaan Ibu Dr. Hajah Ida Fauzia, Ketua WSO Indonesia Bapak Suhatman Ramli, CEO WSO USA Mr. Alfredo de la Rosa Jr., Ketua DK3EN Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Rudianto. Selamat siang. Pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan WSO Indonesia Safety Culture Award atau WISCA yang diberikan kepada PT Ciputat Residence
untuk 2 kategori penghargaan, yaitu 1. Who has implemented safety culture program within their organization and achieved 4 stars. 2. CEO Concern Award. PT Ciputra Residence telah menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L sejak tahun 2013. Kami sangat berkomitmen untuk menjadikan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan atau K3L sebagai bagian dari budaya kerja yang kami implementasikan secara konsisten dan berkesinambungan. Komitmen berbudaya K3L ini kami bangun dari top management dan kami teruskan ke semua karyawan dan mitra kerja kami. Kami sadar bahwa kami semua memegang peran penting dalam keselamatan kerja di lapangan dan setiap perusahaan harus mendukung pemerintah dalam menjalankan program ini. Komitmen kami mencakup berbagai aspek, di antaranya kebijakan kompensasi, asuransi, emergency drilling, training, dan pengukuran di lapangan. Salah satu bentuk komitmen kami juga adalah mengadakan Health, Safety, and Environment atau HSE Award setiap tahun. Tujuan utama dari penyelenggaraan award ini adalah untuk memotivasi para mitra kerja untuk menjalankan HSE dengan baik dan benar, sehingga dapat menekan angka kecelakaan kerja sekecil mungkin, bahkan untuk mencapai zero accident. Beberapa dampak positif memberikan HSE Awards antara lain menurunkan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan HSE di kalangan kontraktor dan subkontraktor, meningkatkan kualitas kerja, serta memperlancar proses produksi. PT Ciputra Residence merasa bangga menjadi pengembang pertama properti di Indonesia yang menerapkan budaya HSE secara konsisten dan berkesinambungan dalam upaya menekan angka kecelakaan kerja di sektor konstruksi yang dicanangkan oleh pemerintah. Kedua penghargaan yang kami terima ini tentu tidak lepas dari peran serta dan kontribusi dari seluruh stakeholders, termasuk para mitra strategis kami. Semoga Tuhan selalu menyertai dan merestui usaha kita bersama. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami persilakan dari perwakilan PT Bukit Asam untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas kategori yang telah diberikan. Padanya saya persilakan. Saya Hadis Surya Palapa selaku Direktur Operasi Produksi PT Bukit Asam mewakili segenap pegawai dan mitra kerja mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia WSO Indonesia, di mana PTBA telah dianugerahkan penghargaan WISCA Award kategori Silver. Ya, selanjutnya kami persilakan perwakilan untuk mengucapkan ucapan terima kasih dari Pertamina EP atas penghargaan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada World Safety Organization Indonesia dan kepada seluruh perwira Pertamina EP yang senantiasa mendukung untuk pencapaian HSCC Beyond Culture. Kami merasa terhormat atas perolehan penghargaan 4 Stars Silver karena telah menerapkan program safety culture di perusahaan. Penghargaan ini tentunya akan memotivasi kami untuk terus meningkatkan budaya HSCC di Pertamina EP. Pada kesempatan ini juga, kami juga ingin menyampaikan bahwa kami sangat mengapresiasi kegiatan WISCA dan program-program WSO Indonesia yang sangat selaras dengan tujuan Pertamina EP
dalam making safety a way of life worldwide. Demikian disampaikan, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Edi Priyanto, Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada World Safety Organization Indonesia yang telah memberikan apresiasinya melalui penghargaan WISCA 2021. Kami akan terus berupaya menjaga komitmen tersebut sebagai bentuk amanah dan loyalitas kami sebagai badan usaha milik negara. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan dukungan penuh Pelindo 3 dalam menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai budaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sponsor habis itu video profile. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari MRT Jakarta, Ibu Erni Widianti, untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Erni Widianti, Kepala Divisi Risk Management NKSS High Assurance MRT Jakarta, mewakili Direktur Utama dan Serengat Insight MRT Jakarta mengucapkan terima kasih kepada WSO Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan WSO Indonesia Safety Culture Award WISCA 2021, serta memberikan penghargaan bintang 4 silver kepada kami PT MRT Jakarta Perseroda. Penerapan budaya safety di MRT terus digalakan sejak pembangunan konstruksi MRT fase 1, kegiatan operasional dan pemeliharaan MRT sampai dengan saat ini di mana konstruksi MRT fase 2 sedang berlangsung. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transport publik, kami sadar bahwa dengan penerapan K3 yang baik dapat berdampak pada layanan dengan kualitas terbaik untuk karyawan maupun pengguna jasa layanan MRT. Sebagai capaian ini tidak lepas dari kinerja yang baik di semua level organisasi, komitmen manajemen puncak untuk selalu mengedepankan safety, kemudian level karyawan yang selalu menjaga penerapan K3 dalam setiap proses bisnis, serta vendor layanan yang menjadi partner kerja kami dalam memberikan layanan kepada pengguna MRT. Terakhir, kembali kami ucapkan terima kasih kepada WSO Indonesia dengan tim atas penghargaan yang telah diberikan. Semoga kami dapat menjaga amanat dan meningkatkan budaya K3 di MRT di masa mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mengumumkan pemenang kategori bintang 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Supriyanto. Pada kami persilakan. Ya, terima kasih. Akan kita bacakan para pemenang kategori bintang 3. Jadi bukan 3, melainkan ya, satu kepada di Altim Karyangau, tadi ada satu lagi yang benar. Dan itu daya bersama. Empat, PT Gudang, 5, PT Industri Indonesia, 6, PT Gerahan Niaga PT Bangun Indonesia, ini yang kedua tadi yang kemudian kawan masih sama PT Solusi. Mungkin saya ataskan Semen Batu Raja. Ya, lagi saya bacakan inilah para pemenang kategori bintang 3 dari WSO Indonesia, dari WSO Indonesia. 1, PT Multi Kreasi Mandiri, 2, PT Kaltim Karyangau Terminal, 3, PT Kogindo Daya, 4, PT Gemilang Cipta Wawasan, 5, PT Indodril Indonesia, 6, PT Geraha Niaga Tata Utama, 7, PT Solusi Bangun Indonesia Cilacap, kemudian 8 yang dari Tuban dan 9 dari Belawan, 10 PT Astratol Nusantara, 11 PT Semen Batu Raja.
sekali lagi kami atas nama pengurus atau BOD dari WSO Indonesia mengucapkan selamat kepada para pemenang bintang 3 untuk acara WSO Indonesia Safety Culture Award 2020. Kemudian masih ada PT Garuda Indonesia, kemudian LKPP, PT SDP Indonesia Merak, Tekniker, PT SDP Ketapang, PT Sudah ini Kabenon, PT Dirgantara Indonesia. Oh Pak, makasih ya Pak Ali. Ya demikian perusahaan tambahan yang ada di kategori bintang 3. Sudah mendapatkan penghargaan bintang 3 dari WSO Indonesia Safety Culture Award 2021 team. Sekali lagi kepada PT Garuda Indonesia, LKPP, SDP Indonesia Merak, Teknaker, kemudian SDP Ketapang, PT Putra Tidar Perkasa, PT Pupuk Indonesia, PT Wira Beton, PT Dirgantara Indonesia, dan juga PT Duta Marine. Sekali lagi kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa terus memacu untuk lebih meningkatkan budaya K3 di tahun-tahun yang akan datang dan bagi kemajuan bangsa Indonesia, terutama untuk budaya K3-nya bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke pembawa acara. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kami persilakan untuk ucapan terima kasih perwakilan dari kategori bintang 3A. Perwakilan dari PT Cogindo, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili manajemen PT Cogindo Daya Bersama mengucapkan banyak terima kasih kepada WSO ISE, Mr. Jojo, dan WSO Indonesia, Bapak Suhatman Ramli, dalam penghargaan budaya keselamatan dan kesehatan kerja. Alhamdulillah ini adalah hasil kerjasama seluruh pekerja di PT Cogindo Daya Bersama yang selalu mengimplementasikan berbudaya K3 di tempat kerja. Penghargaan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan berbudaya K3 yang lebih baik lagi di tempat kerja. Terima kasih kepada seluruh manajemen WSO. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya untuk kategori bintang 3B, kami persilakan perwakilan dari Polteknaker, Bapak Elviandi, untuk menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Kami persilakan. Baik, kami dari Politeknik Ketenagakerjaan dan seluruh sivitas akademika Politeknik Ketenagakerjaan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Suhatman dari WSO Indonesia dan juga Mr. Jojo dari WSO Internasional yang telah memberikan penghargaan ini kepada Politeknik Ketenagakerjaan, dan ini menjadi momentum bagi kami, Pak, untuk terus membudayakan budaya K3 dan juga di lingkungan institusi pendidikan. Dan kami juga sangat
berterima kasih Pak, karena memang di tahun ini Politeknik Ketenagakerjaan adalah salah satu-satunya lembaga pendidikan yang memperoleh penghargaan dari WSO Indonesia Safety Culture dan memperoleh kategori bintang 3. Dan mudah-mudahan harapan kami di tahun-tahun yang akan datang kami bisa memperoleh peringkat yang lebih tinggi lagi, dan harapan kami juga tentu ini menjadi momentum kita dengan WSO dan seluruh stakeholder itu untuk dapat berkolaborasi dalam meningkatkan budaya K3 sehingga budaya K3 ini benar-benar dilaksanakan, diimplementasikan oleh masyarakat luas dan juga perusahaan bahkan di seluruh sektor yang ada. Demikian, dan sekali lagi terima kasih Pak Fatman dan pihak WSO Indonesia, dan semoga ini menjadi momentum kami untuk lebih meningkatkan kinerja performance di masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Health and safety akan selalu menjadi aspek terpenting dan utama dalam pelaksanaan operasional kami di Terminal Belawan. Terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini tentunya akan semakin meningkatkan semangat dan motivasi kami untuk selalu menjadikan health and safety sebagai budaya kerja sehari-hari. Mari bersama tingkatkan awareness dan perilaku health and safety dimanapun dan kapanpun. Yang terhormat World Safety Organization, para juri dan hadirin sekalian, atas nama manajemen PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga atas penghargaan WSO Safety Culture Award yang diberikan kepada SBI Tuban. Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh karyawan dan kontraktor SBI Tuban yang telah bekerja keras dalam melaksanakan pekerjaan tanpa adanya fatality accident sejak dimulainya operasional pabrik Tuban. SBI Tuban akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan kerja bagi seluruh karyawan dan kontraktor yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga budaya K3 akan selalu terwujud. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Safety first, no compromise. Bisnis kami adalah berbasis keselamatan. Kami selalu mencari cara inovatif untuk membuat tempat kerja lebih aman dan selamat. Komitmen SBI terhadap keselamatan dan kesehatan kerja tetap kuat dan akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Kami menganggap bekerja bukan sebagai sumber munculnya kecelakaan, akan tetapi bekerja adalah pegiat keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para pemenang atas sampaian ucapan terima kasihnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang penghargaan. Semoga ini menjadi motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya dalam menerapkan budaya K3 khususnya di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam acara kami, dan tak lupa juga kami sampaikan kepada para sponsor atas dukungannya. Kami ucapkan kepada PT Pertamina RU 6 Balongan, PT Pelindo 3, Pertamina EP, PT MRT Jakarta, PT Cogindo Baya Bersama, PT PP Persero Tbk, PT Rekin, PT Bukit Asam, PT KI Balayasa Jogja, PT Nutrisia Indonesia Sejahtera, PT Sugizindo, PT Solusi Bangun Indonesia, PT Berantas Abipraya Persero, Ciputra Residen, PT Pupuk Kaltim, Duta Marin, PT BKI, ASDP Indonesia Merak, dan Unilem Perdana. Baiklah hadirin sekalian, syukur alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih kepada seluruh lembaga Dewan Juri, para supporting sponsor, dan peserta Wiskara 2021 yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kami dan yang pastinya bermanfaat juga untuk para hadirin semua. Jangan jadikan K3 sebagai kebutuhan, melainkan kewajiban. Kami mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan begitu pun dalam menyebutkan nama dan juga gelar. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Irfan dan rekan saya, Citra,
Sampai jumpa tahun depan untuk mengikuti Wista 2022. Salam K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.